56. Mas, Giovanna kerja di sini ya? Tanya Dinar yang tadi melihat ke arah Giovanna, walau Kandar mengabaikannya. Namun, Dinar sempat membalas senyuman Giovanna walau mereka hanya beberapa kali bertemu. Namun, ia tahu jika Giovanna adalah wanita yang pernah hadir dalam kehidupan suaminya. Walau bagaimanapun dan apapun yang pernah dilakukan Giovanna pada suaminya di masa lalu, ia tetap membalas senyum Giovanna. Ia bertemu dengan Kandar karena menjadi pengantin pengganti Giovanna. Jika saat itu Giovanna tak pergi dan mengkhianati Kandar, mungkin saat ini ia masih berjuang bekerja ke sana kemari untuk membiayai pengobatan ibunya dan mungkin saja hidupnya tak sebahagia saat ini. Iya, dia sudah 3 tahun bekerja di sini. Jawab Kandar masih terus fokus pada layar ponselnya. Ia duduk di sofa sementara Kenzo memilih untuk langsung berlari ke tempat bermain yang ada di kantor itu. Kamu kok nggak bilang sih jika Giovanna bekerja di sini dan selama ini aku sering datang, mengapa aku tak pernah melihatnya? Ucap Dinar membuat Kandar langsung melihat ke arah istrinya. Mengapa kita jadi membahas Giovanna? Dia bukan siapa-siapa lagi, jadi berhenti membahasnya. Aku hanya tanya saja walau bagaimanapun Giovanna itu, ucap Dinar menghentikan ucapannya. Namun, menatap suaminya dengan tatapan mencurigai. Melihat tatapan istrinya, Kandar terkekeh. Ia menyimpan ponsel yang sejak tadi dipegangnya di atas meja sofa yang ada di depannya. Kemudian ia pun duduk di samping sang istri, menarik Dinar agar duduk di pangkuannya. Satu kecupan mendarat di pipi Dinar. Ada apa? Jangan bilang kamu cemburu pada Giovanna. Aku mencintaimu, jadi aku rasa sangat wajar jika aku cemburu pada mantanmu. Iya, terima kasih atas cintamu, tapi jangan pernah cemburu padaku. Percaya padaku, jika di hatiku ini hanya ada namamu dan aku tak punya waktu untuk bertingkah di belakangmu. Mengurus satu istri saja sudah sangat merepotkanku, ucap Kandar menarik hidung Dinar, di mana semenjak Kandar melihat sendiri bagaimana Dinar mempertaruhkan hidupnya demi melahirkan putra mereka. Sejak saat itu apapun yang diinginkan Dinar akan langsung dipenuhi oleh Kandar. Sayang, apa dalam minggu ini kamu sibuk? Tanya Dinar memainkan jari telunjuknya di dada sang suami, menggambar pola-pola lingkaran di sana. Kamu jangan menggoda aku seperti itu, lihat Kenzo sedang bermain. Jangan buat aku tak bisa menahan diri dan melahapmu, ucap Kandar menghentikan tangan Dinar yang menari-nari di dadanya. Apa yang dilakukan Dinar membuat sesuatu bangkit di bawah sana. Apa salah jika aku menggoda suamiku sendiri? Jawab Dinar mengedipkan matanya dengan sangat genit. Tentu saja tak salah, aku malah senang jika kamu genit seperti ini, tapi kamu harus genit pada tempatnya. Mendengar itu Dinar tertawa. Tadinya ia tak ada niat untuk membuat suaminya itu bernafsu, tapi sepertinya suaminya salah mengartikan ucapan dan keinginannya. Kamu belum menjawab pertanyaanku, apa dalam waktu dekat ini kamu sangat sibuk? Memangnya ada apa? Sesibuk apapun aku pasti selalu ada untuk meluangkan waktu demi kalian. Sekarang katakan apa yang kamu inginkan. Tanya Kandar menyelipkan rambut Dinar di belakang telinganya, menampilkan wajah cantik sang istri, yang semakin membuatnya tak bisa memalingkan wajah darinya. Sudah lama kita tak berlibur, aku ingin berjalan-jalan. Bagaimana jika kita liburan bersama? Nggak usah ke luar negeri, keluar kota juga nggak masalah. Kandar mengangguk, ia memang sudah sangat lama tak mengajak mereka liburan bersama. Ia pun mengambil tablet kemudian mengecek jadwalnya. Aku rasa minggu depan aku bisa mengatur waktu agar kita bisa berlibur selama seminggu. Benarkah? Tanya Dinar berbinar senang, membuat Kandar pun mengangguk dan memberikan satu kecupan di bibir mungilnya. Iya, tapi pastikan kamu mempersiapkan semua keperluan Kenzo. Aku tak mau jika sampai dia sakit saat kita pergi berlibur ke sana. Kamu ingatkan terakhir kita liburan kamu terlalu bersemangat dan bahkan tak memperdulikan kesehatan anak kamu. Iya, maaf. Aku mengaku salah, itu kan baru pertama kali aku mengajak Kenzo untuk liburan, jadi aku tak terlalu mengetahui hal-hal yang tak boleh dilakukannya dan lagian dulu dia masih sangat kecil.
Berbeda dengan sekarang, ucap Dinar menunjuk anaknya yang sedang asyik bermain di salah satu ruangan yang terhalang dinding kaca. Mereka dapat melihat Kenzo yang sedang bermain sendiri di sana. Anak kita sudah sangat besar dan sangat cerdas, tambahnya. Kamu benar, ia semakin aktif dan pintar. Dia anakku, ucap Kandar membanggakan putra kesayangannya. Bagaimana jika sekalian kita bulan madu dan program untuk anak kedua? Tanya Dinar membuat Kandar langsung berbalik ke arah sang istri. Mendengar perkataan program anak kedua membuatnya cukup terkejut. Selama ini tak sedikit pun terbersit dalam hatinya untuk kembali memiliki anak lagi. Ia masih mengingat bagaimana proses kelahiran Kenzo. Dinar, apa kamu yakin ingin kembali melahirkan anak? Melahirkan benihku? Tentu saja, kenapa tidak? Aku bahkan menginginkan kita memiliki anak perempuan. Pasti Kenzo juga sangat senang jika memiliki seorang adik. Usianya sudah cukup untuk memiliki adik lagi. Kandar berpikir sejenak, dalam hati ia juga menginginkan anak perempuan. Namun, ia menggeleng. Tidak, aku rasa Kenzo sudah cukup. Aku tak mau menyakitimu. Melahirkan memang adalah suatu yang sangat menyakitkan. Namun, rasa sakitnya tak sebanding dengan kebahagiaan yang ditimbulkan, yang diberikan anak karena kehadiran mereka. Sayang, aku mohon izinkan aku melahirkan satu benihmu lagi. Ini yang terakhir, ucap Dinar mengalungkan tangannya ke leher sang suami. Tapi, ayolah mas, sekali lagi, aku ingin merawat bayi perempuan. Pasti sangat menyenangkan saat Kenzo besar nanti dia akan membantumu di perusahaan ini dan aku akan berbelanja menghabiskan uang kalian dengan putriku. Pasti sangat menyenangkan, ucap Dinar menerawang jauh membayangkan jika dia memiliki seorang putri nantinya. Pasti sangat bahagia, berbelanja bersama dan menggunakan pakaian yang sama, bahkan saat dia besar nanti mereka akan sesekali bertukar barang-barang. Ya sudah, baiklah. Nanti kita periksa dulu kondisimu, jika memang dokter mengizinkan kamu hamil lagi. Mari kita program untuk mendapatkan bayi perempuan, tapi kamu harus janji ini yang terakhir. Terima kasih, mas, ucap Dinar memeluk Kandar dan memberikan kecupan pipinya. Kemudian keduanya melihat ke arah Kenzo yang masih terus bermain dan sesekali melambaikan tangan pada mereka. Ayah dan ibu pasti sangat bahagia jika mengetahui rencana kita, ucap Dinar membuat Kandar pun ikut mengangguk. Bersambung 57. Sebelum berangkat untuk berlibur, Dinar dan Kandar menyempatkan diri ke dokter kandungan. Mereka akan melakukan program untuk mendapatkan anak kedua dan mereka meminta kepada dokter agar kemungkinan besar bayi yang akan lahir adalah seorang bayi perempuan. Ibu Dinar sangat senang mendengar kabar jika anaknya ingin kembali memiliki bayi lagi. Kabar itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Kehadiran Kenzo saja sudah membuat mereka bahagia. Saat ini Dinar sedang mengemas barang-barangnya. Setelah mengemas semua barangnya dan juga Kenzo, begitupun dengan Kandar, ia membantu ibu mengemas beberapa barang yang juga akan dibawa oleh ibu. Dinar, apa ibu juga harus ikut? Ibu takutnya menghambat acara liburan kalian. Kamu tahu sendiri kan ibu suka sakit-sakitan belakangan ini. Ibu hanya tak mau merepotkan kalian. Ibu tinggal di rumah saja, lagian di sini ada banyak yang menjaga ibu. Kalian pergilah tanpa ibu. Ibu ini bilang apa sih? Masa iya sih aku meninggalkan ibu di sini, dan aku bersenang-senang dengan mereka semua. Ibu adalah segalanya bagiku, jika ibu sakit ada aku yang mengurusi ibu. Ibu tenang saja, tak ada yang akan direpotkan, ucap Dinar sambil memasukkan satu persatu baju ibunya. Tapi, nak, bu, kita semua akan pergi berlibur. Ibu Dinar pun hanya pasrah dan menurut saja. Nenek sehat terus ya. Jika nenek sakit di sana, nanti aku akan menjaga nenek, ucap Kenzo juga membuat ibu Dinar langsung menarik cucunya itu dan mengecup keningnya dengan penuh sayang. Iya, kenapa nenek harus takut? Sekarang ada cucu nenek yang pemberani dan kuat, pasti cucu nenek yang tampan ini akan menjaga nenek, ucap ibu Dinar mencubit gemes pipi cucunya membuat Kenzo hanya tersenyum dan memperlihatkan deretan giginya. Munawir,
Ayah Kandar juga dengan semangat mempersiapkan beberapa perlengkapan yang akan dibawanya. Sudah lama mereka tak berlibur dan berliburan kali ini merupakan liburan yang istimewa baginya, karena ada Kenzo yang ikut bersama dengan mereka. Bali merupakan tempat liburan yang mereka pilih. Mereka akan memilih pantai sebagai tempat mereka menghabiskan waktu. Bermain di tepi pantai sepertinya adalah hal yang menyenangkan. Terlebih lagi selama ini Kenzo memang selalu meminta untuk menemaninya bermain di pantai. Keesokan harinya tibalah waktunya mereka untuk langsung menuju ke kota Bali. Semua antusias saat berjalan di bandara menuju ke penerbangan mereka. "Kalian masuk lebih dulu, aku ada urusan," ucap Kandar yang melihat seseorang yang ia kenal saat berjalan di area luar bandara. Ya, ia melihat pamannya yang sepertinya ia baru saja dari luar kota atau mungkin bahkan luar negeri. "Iya cepat ya, Mas. Aku nggak mau sampai kamu ketinggalan pesawat dan kamu tak ikut pergi dengan kami," ucap Dinar memperingatkan, membuat Kandar pun hanya mengangguk membiarkan mereka pergi lebih dulu naik ke penerbangan mereka. Sementara Kandar langsung mencari sosok paman yang tadi dilihatnya. Sudah lama ia tak melihat pamannya itu. Kandar terkejut saat melihat pamannya itu diseret oleh petugas keamanan bandara. "Ada apa ini, Pak?" tanya Kandar menghampiri mereka. "Orang ini membuat kekacauan di sini, makanya kami ingin mengusirnya dari sini, Pak," jawab petugas tersebut masih memegang kedua lengan Aksa. Kandar melihat ke arah pamannya itu. Penampilannya sangat acak-acakan, sangat jauh berbeda dari terakhir mereka bertemu saat pembagian harta kakeknya 5 tahun yang lalu. "Lepaskan, Pak, saya mengenalnya, saya akan memastikan ia takkan membuat kekacauan di sini, saya yang akan bertanggung jawab atasnya," ucap Kandar membuat kedua petugas keamanan tersebut melepaskan cengkraman mereka di kedua lengan Aksa. "Baiklah, tolong urus dan jangan biarkan dia membuat kekacauan." "Baik, Pak," ucap Kandar. Kemudian kedua petugas keamanan bandara itu pun meninggalkan mereka. Kandar membawa Aksa untuk duduk di salah satu kursi ruang tunggu di bandara tersebut. "Paman, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Paman seperti ini? Apa yang Paman lakukan di bandara?" tanya Kandar. Ia melihat sosok lain pada pria yang merupakan saudara dari ayahnya. "Kandar, maafkan aku, selama ini aku banyak membuatmu susah." Aksa hanya bisa tertunduk malu atas perbuatannya di masa lalu. "Aku sudah memaafkan Paman, tapi apa yang terjadi dengan Paman?" "Terima kasih," ucap Aksa menghela napas. Kemudian ia menceritakan mengapa ia sampai di bandara tersebut dan bagaimana kehidupannya selama 5 tahun terakhir. Aksa ke bandara itu untuk mencegah kekasihnya pergi darinya. Namun, wanita yang dicintai Aksa meninggalkannya karena saat ini Aksa sudah tak memiliki apa-apa. Semua yang dimilikinya telah habis dipakai berfoya-foya bersama wanitanya itu dan juga mengobati dirinya. Ia sudah sembuh dari penyakit yang selama ini membuatnya merasa kesal. Namun, sebagai gantinya ia kehilangan wanita yang dicintainya dan juga semua harta yang ia miliki termasuk warisan dari kakeknya. Kandar yang mendengarnya ikut prihatin. "Lalu, apa rencana Paman sekarang? Paman tinggal di mana?" tanya Kandar lagi. "Paman akan mencari pekerjaan dan memulai kehidupan Paman dari awal. Mungkin ini adalah hukuman dari semua kejahatan yang pernah Paman lakukan pada kamu dulu, pada ayah dan juga pada ayahmu." Kandar mendengar sebuah panggilan atas namanya yang diminta untuk langsung ke penerbangannya. "Mereka akan segera berangkat. Pergilah, sepertinya mereka sudah menunggumu. Jangan membuat mereka menunggu hanya karena Paman," ucap Aksa membuat Kandar pun mengangguk. Ia pun berdiri. Namun, tak lupa ia memberikan kartu akses apartemennya. "Paman, untuk sementara tinggal di apartemenku. Aku akan meminta orang untuk mengurus Paman di sana sampai aku pulang. Selama itu tetaplah di sana, aku mohon. Kita bicara lagi setelah aku pulang. Aku akan berlibur selama seminggu," ucap Kandar membuat Aksa yang tak punya pilihan lain pun mengangguk dan mengambil kartu akses yang diberikan oleh Kandar. "Terima kasih.
Sama-sama, Paman. Selamat bersenang-senang. Ya sudah, Paman. Aku pergi dulu, ucap Kandar, kemudian ia pun berbalik dan berjalan meninggalkan pamannya itu. Aksa hanya melihat ponakan yang pernah disakitinya itu kini menjauh meninggalkannya setelah membantunya tanpa ia minta. Ayah tak salah memilihmu sebagai penerus, Kandar. Kamu sangat baik dan juga pemaaf. Kakak mendidikmu dengan sangat baik. Aku iri pada kamu. Aksa melihat kartu akses yang diberikan oleh Kandar. Ia tak menyangka ponakannya itu mau memaafkan dan membantunya setelah apa yang dilakukannya selama ini. Kandar dan Aksa hanya selisih 7 tahun, dulu Munawirlah yang selalu menjaga Aksa. Namun, setelah Kandar lahir kakaknya itu lebih fokus untuk menjaga putranya, membuat Aksa yang merasa diabaikan memilih untuk pergi dari rumah, karena saat itu Munawir masih tinggal bersama dengan ayah mereka. Aksa memilih untuk mendatangi kakak pertamanya yang sudah memiliki rumah lainnya. Namun, perlakuan yang tak baik juga didapatkan di rumah itu. Ia selalu dibeda-bedakan dengan anak-anak kakak pertamanya. Tak ada bedanya dengan kakak keduanya yang sangat menyayangi Kandar dan mengabaikannya, membuat ia memutuskan untuk tinggal sendiri saat usianya sudah remaja. Aksa memilih tinggal di apartemen, membuatnya hidup lebih bebas hingga keadaannya semakin parah dan menganggap dirinya tak dianggap saat ayahnya memberikan perusahaan pada Kandar dan menetapkan syarat untuk mendapatkan warisan itu mereka harus memiliki anak, dan saat itu ia telah memiliki penyakit karena pergaulan bebas yang dijalaninya selama ini. Bersambung 58. Sesampainya di Bali, Dinar membuat sebuah perjanjian dengan Kandar. Jika selama seminggu mereka di Bali 3 di hari pertama Kandar tak boleh memegang ponsel, di hari berikutnya Dinar tak masalah. Dinar ingin menghabiskan waktu bersama dengan suaminya tanpa ada gangguan ataupun pekerjaan dari kantor. Kandar setuju, begitu mereka sampai di Bali dia langsung menyerahkan ponselnya pada Dinar. Selama 3 hari Dinar dan Kandar serta Kenzo menikmati liburan mereka tanpa adanya gangguan. Dinar sangat bersyukur semakin hari mendapat cinta yang begitu besar dari suaminya, bahkan rela menuruti keinginannya yang tak menginginkan waktunya dibagi dengan pekerjaannya. Setelah 3 hari dan mendapat ponselnya, Kandar langsung menelpon orang kepercayaannya, menanyakan tentang bagaimana kabar Aksa. Beliau saat ini sedang ada di apartemen Anda, Pak. Selama 3 hari ini kami terus mengawasinya di sana. Aksa hanya keluar untuk makan dan kembali ke apartemen Bapak, jelas orang kepercayaannya tersebut. Ya sudah, tetap awasi dan cari tahu apa saja yang Aksa lakukan 1 tahun terakhir ini. Aku tak ingin langsung percaya dengan apa yang dikatakannya, ucap Kandar. Namun, Aksa tetaplah pamannya. Kandar hanya menghormatinya. Membuat orang kepercayaan tersebut pun menuruti apa yang diperintahkan oleh bosnya. Ada apa dengan Aksa? Tanya Munawir yang mendengar percakapan anaknya itu dengan seseorang di telepon. Saat di bandara aku tak sengaja bertemu dengan paman Aksa, ayah. Aku melihat kondisinya sangat memprihatinkan, makanya aku memintanya untuk tinggal di apartemenku sampai kita kembali. Katanya dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi saat ini dan semua uangnya telah habis. Jelas Kandar menceritakan semua apa yang diceritakan oleh orang kepercayaannya dan juga Aksa saat mereka bertemu di bandara beberapa hari lalu. Mendengar itu Munawir hanya menghela napas. Sebenci apapun dia pada Aksa, Aksa tetaplah adiknya. Saat kecil mereka pernah bermain bersama, menikmati hari-hari mereka bersama. Ia pernah merasa sangat senang saat Aksa lahir ke dunia ini dan menyayangi adiknya itu hingga ia sendiri tak sadar sejak kapan mereka kehilangan semua itu. Semua semakin jelas, mereka berubah saat mereka sudah tumbuh dewasa dan mengerti apa itu harta, saat keserakahan mulai menghinggapi mereka semua. Kamu tak usah mengurusi masalah Aksa, fokuslah pada perusahaan dan juga anakmu, dan ayah dengar kamu sedang program untuk anak keduamu. Masalah pamanmu itu urusan ayah, ucap Munawir membuat Kandar mengerti dan sebaiknya masalah itu memang diserahkan kepada ayahnya. Ayahnya adalah orang yang paling mengerti akan pamannya itu.
1 minggu berlalu dengan begitu cepat dengan kebahagiaan dan kesenangan yang mereka rasakan. Dinar sangat puas dengan liburan mereka kali ini. Hari ini jadwal mereka pulang. Tadinya mereka semua akan pulang. Namun, Kandar tiba-tiba mendapatkan kabar jika ia mendapat undangan bisnis. Kandar menunda kepulangan mereka karena ada urusan bisnis yang harus ia kerjakan di Pulau Bali tersebut. Karena sudah memesan tiket, akhirnya Ibu Dinar dan juga ayah Kandar pulang lebih dulu, sementara Dinar dari Kenzo serta Kandar akan pulang keesokan harinya. Sesampainya mereka di kota mereka, Ibu Dinar langsung diantar ke kediaman mereka, sedangkan Munawir sendiri menuju ke apartemen Kandar, di mana ia tahu saat ini adiknya ada di sana. "Kakak," ucap Aksa berdiri menyambut kedatangan kakaknya. Sebelumnya Kandar sudah menghubungi jika ayahnya akan menemuinya. "Jelaskan padaku mengapa kamu menampakkan diri lagi di depan putraku. Apa kamu kembali ingin menghancurkan kehidupannya?" Mendengar itu Aksa langsung berlutut di hadapan sang kakak, punggungnya bergetar menahan isakannya. "Kak, maafkan aku," liriknya. "Apakah permintaan maafmu tulus dan bisa kakak percaya?" tanya Munawir menatap adiknya itu. Aksa pun menceritakan semua apa yang terjadi padanya selama 5 tahun terakhir ini. Ia menceritakan semuanya dengan bersungguh-sungguh dan berlinang air mata sambil terus berlutut di hadapan sang kakaknya itu, agar memaafkannya dan berjanji tak akan melakukan hal-hal yang membuat kakaknya marah. Ia berjanji akan menuruti apapun yang kakaknya inginkan, termasuk jika kakaknya memintanya untuk pergi dari sana dan memutuskan hubungan keluarga di antara mereka. "Apa yang kau katakan? Kamu itu adalah adikku. Sudah tugas kakak untuk membawamu ke jalan yang benar. Syukurlah jika kamu sudah menyadari kesalahanmu. Saat ini tinggallah di sini bersama dengan kakak. Kita sudah tidak punya ayah dan ibu. Sudah seharusnya kita yang saling menjaga dan membantu," ucap Munawir menarik adiknya itu ke pelukannya. "Terima kasih, Kak," lirik Aksa semakin terguguh. Sebenarnya Munawir selama ini terus mengawasi adiknya semenjak meninggalnya ayah mereka. Semua itu adalah pesan terakhir dari ayahnya, di mana sebelum ayahnya meninggal ia berpesan agar terus mengawasi Aksa, memindahkan tanggung jawabnya pada Munawir akan bungsunya. Ayahnya ingin Munawir yang menggantikannya menjadi orang tua adiknya. Munawir tahu betul apa yang terjadi pada Aksa selama ini tanpa Aksa ceritakan. Ia sudah sejak lama menunggu Aksa datang padanya dan meminta maaf. Munawir tahu semua termasuk penyakit yang selama ini Aksa sembunyikan dari mereka dan ia secara diam-diam membantu membiayai pengobatannya. Sementara itu Kandar membawa Dinar dan juga Kenzo di acara pertemuan yang digelar oleh sebuah perusahaan di pulau tersebut. Tadinya ia hanya ingin pergi sendiri ke sana. Namun, karena Dinar memutuskan untuk tinggal dan ikut dengannya, mereka pun pergi ke pesta itu bersama. Begitu mereka sampai, Kandar langsung disambut oleh seorang wanita cantik. Wanita itu langsung mencium pipinya membuat Dinar langsung melotot dan menatap tajam pada suaminya itu. Kandar langsung menepis tangan wanita yang bergelantungan manja di tangannya itu. Dia adalah teman lamanya, sikap mereka memang seperti itu selama ini saat bertemu. "Selena, kenalkan ini Dinar istriku dan ini Kenzo, putraku," ucapnya yang langsung memperkenalkan mereka. Ia tak ingin Dinar salah paham dan Selena bisa menjaga sikap. "Hai, aku Selena. Kamu jangan cemburu ya, aku dan Kandar sudah seperti adik kakak. Aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri," ucap Selena membuat Dinar hanya tersenyum canggung, walaupun ia mengatakan seperti adiknya sendiri. Namun, tetap saja hubungan mereka bukanlah kakak adik dan Dinar tak suka jika ada siapapun seorang wanita yang mencium suaminya. Suaminya hanya miliknya dan hanya dia yang berhak melakukan hal itu. Mereka pun menikmati pesta itu. Tiba-tiba Kandar kebingungan saat melihat Dinar dan juga Kenzo tak ada di pesta itu. Ia langsung menelpon Dinar dan terkejut saat Dinar mengatakan jika mereka sudah ada di hotel. Ya, Dinar meninggalkan Kandar di pesta.
Mendengar dari suara Dinar yang mengangkat teleponnya, sepertinya ia akan mendapat masalah. Benar saja, begitu Kandar kembali ke hotel tempat mereka menginap, Dinar tak pernah mengajaknya berbicara. Sikapnya juga jelas memperlihatkan jika saat ini Dinar sedang kesal. Kenzo yang mengerti akan hal itu juga ikut marah pada ayahnya. Kandar hanya pasrah dan kembali tidur di sofa. Bersambung 59. 3 bulan setelah melakukan program, akhirnya Dinar dan Kandar pun mendapatkan hasilnya. Dinar dinyatakan positif hamil. Mereka sangat senang. Kabar itu membuat seluruh keluarga menjadikannya kabar yang bahagia. Selama 3 bulan terakhir ini Munawir selalu tinggal di apartemen bersama dengan adiknya. Tadinya ia berpikir untuk membawa Aksa bergabung dengan mereka. Namun, ada ketakutan sendiri di hati Munawir membawa Aksa ke rumah mereka. Ia takut kebahagiaan Kandar terganggu, terlebih saat ini Dinar kembali hamil. Sehingga Munawir memutuskan lebih baik ia yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama adiknya di apartemen. Mulai memperbaiki kehidupan adiknya menjadi lebih baik. Bahkan Munawir mengajarkan bagaimana agar Aksa bisa memimpin perusahaannya yang ia serahkan selama ini kepada orang kepercayaannya. Ia percaya jika Aksa pasti bisa berubah menjadi lebih baik di bawah bimbingannya. Selain kabar kehamilan Dinar, kabar jika Aksa menerima perjodohan yang diatur oleh Munawir pun menjadi kabar bahagia untuk mereka semua. Awalnya Munawir meminta pendapat pada Kandar, bagaimana jika mereka kembali menjodohkan Aksa dengan Giovanna, melupakan semua masa lalu yang terjadi di antara mereka. Namun, Kandar meminta sebaiknya ayahnya menjodohkannya dengan orang lain saja. Kandar tak mau ada hubungan lagi dengan Giovanna, ia ingin menjaga perasaan Dinar. Walau bagaimanapun ia dan Giovanna pernah menjalin hubungan, walau saat ini perasaannya sudah tak ada. Namun, ia hanya menghindari hal-hal yang bisa menyakiti Dinar. Terlebih lagi saat ini Dinar sedang mengandung anak keduanya, membuat Munawir pun mencarikan wanita lain. Salah satu pegawai di kantornya dijadikan pilihan Munawir untuk mendampingi adiknya itu. Ia sudah menyelidiki latar belakang wanita itu, wanita sederhana yang cocok untuk Aksa. Setelah pendekatan dan juga melakukan beberapa proses, akhirnya Aksa pun menikah dengan wanita yang bernama Risa. Setelah Aksa dan Risa menikah, Munawir yang sudah tenang melihat adiknya sudah menikah dan bahagia memutuskan untuk kembali ke kediaman Kandar. Tanggung jawabnya untuk membawa Aksa ke jalan yang benar, menjalankan wasiat terakhir ayahnya sudah selesai. Kini tinggal Aksa sendiri yang ingin membawa kemana rumah tangganya. Ia ingin bahagia seperti kebahagiaan yang dilalui oleh Kandar atau kembali terpuruk ke masa lalunya. Semua itu adalah pilihannya dan Munawir yakin Aksa sudah sangat dewasa untuk memikirkan dan memilih mana yang baik dan buruk baginya. Kenzo juga sangat bahagia dengan kehadiran calon adiknya. Saat ini usia kandungan Dinar sudah memasuki usia 5 bulan dan bayi yang ada di dalam sana sudah memperlihatkan tanda-tanda kehadirannya. Beberapa tendangan yang diberikan oleh bayi tersebut membuat Kandar dan juga Kenzo yang tak pernah lupa untuk menyapa adiknya itu selalu senang saat mendapatkan gerakan-gerakan dari dalam sana. Ayah, ibu kapan adiknya keluar? Kenzo ingin bermain dengan adik. Sabar ya, sayang. Beberapa bulan lagi adiknya pasti keluar dan akan bermain bersama dengan Kenzo, ucap Kandar, walau ada sedikit kekecewaan karena bayi yang dikandung Dinar kembali berjenis kelamin laki-laki. Namun, semua itu tak membuat mereka tak menyayangi bayi itu. Mau bayi laki-laki atau bayi perempuan bagi mereka sama saja, yang penting bayi itu sehat dan bisa bersama dengan mereka. Hari berlalu dengan begitu cepat hingga tak terasa hari persalinan kembali harus dilalui oleh Dinar. Hari yang sangat dinanti oleh mereka semua, tapi tidak dengan Kandar. Di saat mereka semua tengah bahagia menyambut kelahiran anak kedua dari Kandar dan Dinar, si pemilik janin tersebut justru sangat ketakutan. Ia berjalan bola-balik di ruang persalinan di mana saat ini Dinar sudah berada di rumah sakit. Kandar lebih cepat membawa Dinar ke rumah sakit, baru merasakan kontraksi sedikit saja Kandar langsung membawanya. Ia tak mau sampai terjadi sesuatu pada Dinar jika sampai terlambat.
Kandar menghampiri Dinar yang masih asik duduk sambil memakan makanan yang ada di depannya. "Sayang, apa perutmu sudah tak sakit lagi?" "Bukannya tadi sakit?" tanya Kandar yang menyuapi Dinar dengan makanan yang ada di depannya. "Sudah enggak lagi, kontraksinya masih berjarak cukup lama. Kata dokter ini baru pembukaan awal, bahkan perkiraan dokter mungkin persalinannya malam nanti atau mungkin bahkan besok." Jelas Dinar dimana kini ia sudah tak merasakan sakit lagi. "Apa kamu tak mau menjalani operasi? Kamu kan sudah merasakan persalinan secara normal." "Justru karena sudah merasakan persalinan secara normal aku tak mau operasi. Aku merasa aku bisa melahirkan bayi kita lagi," ucap Dinar membuat Kandar pun hanya mengangguk pasrah. Sesuai dengan prediksi dokter, Dinar melahirkan tepat pukul 2 tengah malam dan saat itu Kandar sedang tidur, begitupun dengan yang lainnya. Awalnya dokter mengatakan jika proses persalinannya mungkin akan terjadi besok siang karena berdasarkan prediksi jarak antara pembukaan satu dengan pembukaan yang lainnya, membuat mereka memutuskan untuk tidur dan waktu itu juga Dinar tak mengalami rasa sakit yang membuat mereka tak khawatir. Saat ini yang berada di rumah sakit adalah Risa, istri dari Aksa dan juga ibu serta Kandar sendiri. "Suara bayi siapa itu?" tanya Kandar terbangun saat mendengar suara bayi, begitupun dengan Risa dan juga ibu Dinar. Saat ini mereka tidur di ruang rawat inap di mana tadi Dinar berada. Mereka melihat ke atas tempat tidur Dinar, orang yang mereka jaga dari tadi sudah tak ada di sana. Kandar yang panik langsung berlari keluar karena tak melihat Dinar, terlebih lagi mendengar suara bayi yang begitu kencang yang berasal dari samping ruangan tersebut yang ia tahu jika ruangan itu disiapkan untuk Dinar melahirkan bayi mereka. "Dokter, di mana istriku?" tanya Kandar begitu melihat seorang dokter keluar dari ruangan itu. "Istri Bapak ada di dalam. Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir. Ibu dan anaknya sehat," ucap dokter tersebut membuat Kandar bernapas lega. "Alhamdulillah," ucapnya. Kandar ingin masuk. Namun, ia mengurungkan niatnya mengingat bagaimana dulu ia pingsan saat melihat Dinar melahirkan. Lebih baik ia masuk saat Dinar sudah selesai dibersihkan dan dipersilakan untuk masuk. Ia sudah tenang saat mendengar dokter mengatakan jika ibu dan anaknya sehat-sehat saja. Kandar berjalan bola-balik di tempatnya, ia ingin masuk. Namun, juga takut jika sampai kembali pingsan. Ia ingin mengazankan putra keduanya kali ini mengingat Kenzo diazankan oleh ayahnya. "Pak Kandar, silakan masuk. Silakan azankan anak Anda," ucap salah satu perawat yang sejak tadi melihat Kandar berjalan bola-balik di depan pintu. Dinar yang melihatnya juga mengerti jika pasti suaminya itu takut untuk masuk dan Dinar baru meminta perawat untuk memanggil Kandar masuk saat Dinar sudah siap untuk dipindahkan ke ruang rawat inap yang berada di samping ruangan persalinan tersebut. Dinar juga merasa bersyukur proses persalinan bayi keduanya ini jauh lebih mudah dari proses persalinan Kenzo dulu. Mungkin karena merupakan anak kedua dan ia juga sudah memiliki pengalaman dalam melahirkan secara normal, membuat ia sudah tak takut lagi dan sudah lebih pandai dalam mengatur bagaimana ia menyikapi rasa sakit yang dirasakannya. Kandar masuk dan melihat bayi kecil yang ada di dekapan Dinar, tanpa terasa air matanya menetes saat menggendong bayinya itu. Dinar mengelus lengan Kandar. "Ayo diazankan dulu," ucapnya membuat Kandar pun mengangguk dan mulai mengazankan putranya. Bersambung 60. Setelah Dinar 3 hari mendapat perawatan di rumah sakit, akhirnya mereka pun pulang. Kini rumah itu semakin terasa ramai dengan bertambahnya satu anggota lagi. "Dinar, apa sebaiknya kita mengambil babysitter? Kamu sudah sangat repot dengan Kenzo," ucap Kandar yang melihat bagaimana Dinar kerepotan mengurus kedua anaknya. Ada Kenzo yang ingin diperhatikan, juga ada bayi yang baru saja hadir di kehidupan mereka yang juga butuh perhatian lebih. "Nggak usah, Kenzo sudah besar, dia sudah bisa mandiri. Kita harus mulai mengajarinya mandiri. Lagian tahun ini dia harus mulai sekolah. Nanti minta saja supir pribadi yang mengantar dan menjemputnya. Apa kamu tak kerepotan? Aku hanya tak mau melihatmu kelelahan." "Aku nggak mungkin kelelahan,"
lagian ada ibu kan yang membantuku menjaga anak-anak. Ayah juga selalu menjaga Kenzo. Jika aku merasa ingin bantuan untuk mengurus anak-anak di rumah ini kan juga sudah banyak pembantu. Aku bisa kok menangani mereka. Iya, aku tahu di rumah ini banyak yang bisa membantumu. Tapi jika ada babysitter dia akan fokus untuk mengurus anak-anak kita. Aku akan mencari orang yang terbaik. Mas, aku tahu kamu mampu memberikanku babysitter. Akan tetapi saat ini aku masih mampu mengurus anak-anak kita. Kamu tenang saja, aku janji jika aku merasa tak sanggup aku akan memintamu mencari babysitter untukku untuk Kenzo dan juga Kenzo. Ya udah kalau kamu memang merasa mampu untuk mengurus keduanya, aku juga akan membantu sebisaku, ucap Kandar. Akhirnya mereka mengambil keputusan jika kedua anak mereka juga akan dirawat oleh Dinar sepenuhnya. Sama seperti saat anak pertama mereka yang seluruhnya dirawat oleh Dinar, sehingga membuat Kenzo sangat dekat dengan ibunya. Dinar berharap anak keduanya juga menyayanginya seperti Kenzo menyayanginya. Itulah sebabnya ia tak ingin membagikan sayang anaknya itu pada orang lain. Dinar banyak melihat teman-temannya, di mana anak-anak mereka lebih menyayangi pengasuh mereka daripada ibunya. Dinar tak mau akan hal itu. Risa yang bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Aksa memutuskan untuk berhenti bekerja saat dokter mengatakan jika dia positif hamil. Hal yang tak disangka-sangka oleh Aksa setelah berjuang dengan penyakitnya dan akhirnya kabar baik juga menghampirinya. Sebelum menikah ia sudah mengatakan kepada Risa untuk tak mengandalkannya memiliki seorang anak. Namun, ia akan tetap berusaha akan menjadi seorang suami untuknya. Risa tak keberatan dan menerima Aksa apa adanya. Aksa yang tak ingin meninggalkan Risa sendiri di rumah, pagi hari akan mengantarnya menuju ke rumah besar mereka, rumah ayah mereka yang saat ini ditinggali oleh Kandar dan keluarga kecilnya, begitupun dengan kakaknya. Risa akan tinggal di sana bersama dengan mereka saat Aksa pergi bekerja. Risa sesekali membantu Dinar mengurus Kenzo di saat ia sedang sibuk mengurus Kenzo yang sudah siap akan ke sekolah. Setelah mengantar Risa ke rumah besar, Aksa langsung menuju ke kantor. Begitupun saat di sore hari saat pulang ia pun akan singgah di rumah itu menjemput sang istri kembali ke apartemen mereka. Apartemen yang dulunya adalah milik Kandar kini menjadi miliknya. Kehidupan Aksa perlahan membaik. Aksa tak ingin istrinya salah paham karena Giovanna masih ada di sekitar mereka, membuat ia menjelaskan semua apa yang terjadi di masa lalunya. Ia takut karena beberapa kali Giovanna kadang menghampirinya dan masih menyalahkannya atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Namun, Aksa tak bisa berbuat apa-apa dan hanya meminta maaf. Giovanna juga protes, mengapa ia menikah dengan orang lain, mengapa tak menikahinya. Aksa hanya mengatakan jika itu adalah pilihan dari kakaknya, membuat Giovanna hanya terdiam dan menerima semuanya. Ia yakni jika semua itu pasti juga karena kesalahannya di masa lalu dan Kandar yang tak mau memiliki hubungan lagi dengannya. Waktu terus berlalu hingga kini usia Kenzo sudah menginjak 2 bulan. Dinar sangat terkejut saat baru saja ia melakukan tes pack dan melihat hasilnya, ia kembali hamil. Karena kesibukannya mengurus 2 anaknya, Dinar lupa jika sudah saatnya ia memasang alat untuk mencegah kehamilan. Bagaimana ini? Gumam Dinar saat melihat 2 garis merah yang ada di alat tes pack yang baru saja digunakannya. Dinar keluar dari kamar mandi dan menghampiri Risa yang sedang bermain dengan Kenzo. "Ada apa?" tanya Risa yang melihat ekspresi Dinar. "Bagaimana ini?" ucap Dinar lagi yang memperlihatkan alat tes pack tersebut. Risa hanya membekap mulutnya dengan satu tangan. Usia Kenzo saya ini baru 2 bulan dan sekarang Dinar sudah hamil lagi. "Kamu nggak menggunakan alat kontrasepsi?" tanya Risa. Dinar menggeleng pelan, dia masih bingung dengan fakta mencengangkan yang baru saja diketahuinya. "Aku lupa, aku juga berpikir akan memakainya setelah haid," ucap Dinar hanya bisa menepuk jidatnya. Bersambung 61. Beberapa bulan berlalu dengan begitu cepat. Kini Dinar mengantar Risa memeriksakan kondisinya ke dokter.
di mana usia kandungan Risa sudah menginjak 9 bulan, sebentar lagi ia akan segera melahirkan. Aksa sedang sangat sibuk membuat ia tak punya waktu untuk mengantar Risa. Dinar yang dulunya menolak saat Kandar ingin memberinya babysitter, kini dia sendiri yang meminta agar Kandar menyiapkan babysitter untuknya, di mana Kenzo sudah sangat aktif dan usia kandungannya yang juga masih muda membuat ia membutuhkan bantuan seseorang agar fokus mengurus bayinya. "Sampai kapan kau akan menyembunyikan kehamilanmu ini?" ucap Risa saat mereka baru saja tiba di rumah sakit dan berjalan menuju ke ruangan dokter, tempat mereka akan melakukan pemeriksaan. Hari ini Dinar mengantar Risa untuk melakukan pemeriksaan. Namun, ia juga mendaftarkan dirinya. Ia selama ini belum pernah mempersiapkan kondisi kandungannya itu ke dokter, bahkan yang mengetahui jika dia sedang hamil hanya Risa. Dinar takut memberitahu kehamilannya itu kepada mereka semua mengingat kehamilan itu sama sekali tak mereka rencanakan. Perut Dinar yang biasanya memang tak begitu besar saat hamil membuat kehamilannya yang sudah memasuki usia 5 bulan itu masih terlihat layaknya orang yang tak sedang hamil. Mereka pasti masih menyangka jika perutnya yang sedikit membesar itu karena tubuh Dinar yang masih belum kembali seperti dulu setelah melahirkan Kenzo. Mereka semua berpikir Dinar hanya gemuk karena belum sempat menurunkan berat badannya sehabis melahirkan. "Aku tak tahu, aku takut bagaimana jika Kandar tak terima. Kami sudah sepakat hanya akan memiliki 2 anak. Ya ampun, Dinar, kamu itu apa-apaan sih? Mana mungkin suamimu tak terima? Lagian ya, itu anaknya, mana ada seorang ayah yang tak menerima anaknya. Aku berani taruhan Kandar akan bahagia saat mendengar kabar kehamilanmu itu." Dinar berpikiran, walau bagaimanapun nantinya Kandar juga pasti akan tahu, ia tak mungkin terus menyembunyikan kehamilannya itu. Sekarang saja kondisi perutnya sudah mulai membesar, ia terbantu menyembunyikan perutnya jika dia sedang hamil karena kondisi tubuhnya yang masih gemuk. Mereka pun sampai di ruangan dokter, menunggu bersama dengan beberapa ibu hamil lainnya. Begitu nama Risa dipanggil, Dinar juga ikut masuk karena nomor antrian mereka berurutan. Setelah Risa, giliran Dinar yang akan diperiksa. Risa sangat bahagia saat mendengar dokter mengatakan jika jenis kelamin anaknya adalah laki-laki. Selama ini ia sangat ingin mengetahui jenis kelamin anaknya itu. Namun, beberapa kali lakukan pemeriksaan dokter tak bisa mengatakan jenis kelaminnya. Karena posisinya yang selalu menutupinya. Pemeriksaan Dinar saat ini tengah berlangsung. Dinar langsung mengirim pesan kepada Aksa tentang jenis kelamin anak mereka yang sudah ia ketahui dan dokter juga menjelaskan jika sekitar 2 minggu lagi prediksi bayinya akan lahir. Sekarang giliran Dinar yang diperiksa, dokter mengatakan jika semua kondisi janin Dinar baik-baik saja. "Dokter, apa tak masalah dengan jarak bayiku yang masih sangat kecil? Aku mengetahui jika aku hamil saat usia anakku baru 2 bulan. Sama sekali nggak ada masalah, Bu. Semua normal, apalagi ibu melahirkan anak ibu yang pertama dan yang kedua secara normal, jadi kehadiran anak ketiga ibu ini sama sekali tak ada masalah. Dan oh ya, selamat ya, Bu. Kali ini ibu mengandung anak perempuan." Ucap dokter tersebut membuat Dinar sangat bahagia karena memang mereka sangat menginginkan bayi perempuan. "Perempuan, dokter? Dokter yakin?" tanya Dinar membuat dokter pun mengangguk. Dinar sangat senang dan bertekad akan memberikan kabar bahagia itu kepada mereka semua, kepada semua keluarganya khususnya Kandar. Ia yakin jika Jaidar juga pasti akan bahagia jika mendengar ia kembali hamil dan bayinya kali ini adalah perempuan. Tadinya Dinur ragu memberitahu Kandar. Namun, apa yang dikatakan Risa benar, setiap ayah pasti menyayangi anaknya dan tak ada ayah yang tak menginginkan bayinya, begitupun dengan Kandar. Ketakutannya selama ini tak beralasan. Bahkan mungkin keputusannya untuk terlambat memberitahu Kandar justru itulah yang membuat nantinya Kandar akan marah. Apapun yang akan terjadi, ia akan memberitahu kabar gembira itu saat pulang nanti. Bersambung 62. Kandar menyemburkan minuman yang baru saja masuk ke mulutnya.
saat mendengar apa yang baru saja dikatakan Dinar. Saat makan malam Dinar mengungkapkan bahwa dia saat ini sedang hamil dan mengandung bayi perempuan yang sudah berusia 5 bulan. Bukan hanya mengatakannya saja, Dinar juga menyertakan hasil foto USG yang tadi diberikan oleh dokter saat pemeriksaan. Semua terkejut mendengar hal itu, bukan hanya Kandar, tapi juga dengan ibu Dinar dan juga ayah Kandar yang saat ini sedang makan malam. Sedangkan Kenzo kini naik ke atas kursi dan berlompat kegirangan mendengar jika ia akan mendapat satu orang bayi lagi. Terlebih lagi mendengar jika adiknya bayi perempuan membuatnya sangat bahagia. Mendapatkan Kenzo saja sudah membuatnya merasa sangat bahagia. Karena ada teman bermain di mana Kenzo saat ini sudah sangat aktif mengajaknya bermain bola atau mobil-mobilan walau belum bisa berjalan apalagi berlari. Hanya duduk dan menemaninya itu sudah cukup. "Kamu serius?" tanya Kandar yang menatap ke arah perut Dinar. Dinar memang perutnya yang sedikit membuncit. Namun, ia berpikir jika itu hanyalah sebuah lemak yang mengumpul di sana, bukan janin yang sedang berkembang. Dinar mengangguk masih memegang perutnya. "Sejak kapan kamu tahu?" tanya Kandar lagi membuat Dinar hanya tersenyum dan memperlihatkan deretan giginya. Senyuman itu sudah membuat Kandar tahu apa jawaban dari istrinya itu. "Mengapa kamu menyembunyikannya dan tak memberitahunya sejak awal?" "Aku takut jika kamu marah dan tak menerima bayi ini." Saat itu usia Kenzo masih 2 bulan. Mendengar itu Kandar hanya menghela napas. Bagaimana mungkin ia tak menginginkan bayinya, terlebih lagi itu adalah bayi perempuan. "Jika kamu mengatakannya sejak awal, aku pasti akan membantumu menjaga bayi kita semaksimal mungkin dan juga lebih perhatian pada kamu." "Aku baik-baik saja kok, aku tak pernah merasa mual, muntah atau pusing." Sepertinya mengandung bayi perempuan dan laki-laki itu berbeda, ucap Dinar yang selama ini tak pernah sekalipun merasakan yang namanya ngidam, berbeda dengan saat mengandung Kenzo dan juga Kenzo. "Syukurlah kalau kamu sedang hamil lagi, itu berarti kita akan menambah keluarga baru lagi," ucap ayah Kandar ikut bahagia. Terlebih lagi kabar jika sebentar lagi ia akan mendapatkan keponakan baru dari Aksa yang berjenis kelamin laki-laki. 2 tahun kemudian, mereka kembali berlibur bersama ke Pulau Dewata Bali dan kali ini anggota mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ada Aksa, Risa dan juga putra mereka yang sudah berusia 2 tahun serta Dinar dan Kandar yang sudah memiliki 3 orang anak. Mereka bermain bersama di pantai, berlarian dan menghabiskan waktu bersama. Sedangkan ayah Kandar dan ibu Dinar hanya melihat mereka dari kursi pantai yang ada di sana. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan bersantai dan melihat mereka bermain. Melihat mereka tertawa gembira sudah membuat keduanya sangat bahagia. Ayah Kandar sangat bersyukur di masa tuanya ia bisa menikmati kebahagiaan sebagai seorang kakek dan juga seorang ayah. Dia mengingat sosok ayahnya yang di masa tuanya hanya tinggal sendiri. Saat sakit pun ayahnya hanya sendiri. Ada rasa bersalah di hatinya. Namun, semua sudah berlalu, semua itu tak bisa diulang lagi. Mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk almarhum ayah mereka. Sementara itu mereka sudah dikelilingi dengan kebahagiaan. Berbeda dengan kakak tertua dari ayah Kandar, mereka masih enggan untuk menjalin silaturahmi dengan mereka. Munawir selalu mengundang setiap mereka mengadakan acara, baik itu syukuran atas kelahiran keponakan dan juga cucunya ataupun acara-acara perusahaan lainnya, walau sang kakak membencinya. Namun, ia berusaha untuk membuka silaturahmi di antara mereka. Kandar melihat anak-anaknya yang terlihat bermain bersama di pantai, melihat Dinar yang terlihat telaten mengurus anak-anaknya. Ia sangat bersyukur dipertemukan dengan pengantin pengganti seperti Dinar. Mungkin kebahagiaannya akan berbeda jika tak ada Dinar dalam kehidupannya. Tamat.